Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur dapat berjumpa lagi pada ibadah Sabat. Dan kita akan sama-sama belajar parasa Metsorah, yaitu artinya kusta dari Imamat 14 sampai 15. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia dan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan bagi kami sekalian dan keluarga kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh dalam keadaan yang sehat, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami juga bersyukur untuk hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kami. Sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan, kami boleh melakukannya, supaya kami boleh memberikan perhatian kami, memberikan hati kami kepada segala perintah-Mu, dan kami boleh disegarkan kembali pada hari Sabat ini ya Tuhan, secara rohani dan secara jasmani, sehingga kami boleh terus melakukan, kami boleh terus mengiring Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mohon Bapa, Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan, mengurapi pengajaran firman Tuhan, sehingga kami semua boleh pulang dengan membawa kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mendengar segala pengajaran Tuhan dan menaruh itu dalam hati kami dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk supaya Tuhan melengkapi kami dengan telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan juga kebenaran itu kepada banyak orang lain, dan mereka juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yesua ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kikidesyanu bimesfota fesifanu la asok berdifrei Torah. Diberkatilah Engkau junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami mempelajari kata-kata Torah. Amin. Ya, baik. Kita akan sama-sama sebelum kita mendengar pengajaran firman Tuhan, kita sama-sama mengucapkan ikrar persekutuan kita. Aku bersekutu. Saya undang saudara yang di gereja untuk bangkit berdiri seperti biasanya. Sama-sama kita ucapkan, aku bersekutu. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yesua HaMasiah, yang adalah kebenaran, kehidupan, dan keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya aku ada, aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, kita akan melihat bagian dari Alkitab yang kita akan sama-sama pelajari, yaitu Imamat 14 ayat 1, 2, dan 3. Ya, itu bagiannya seluruh parasa, itu ada 2 pasal. Bagian ini saya juduli Yesua, Mesias penderita kusta, itu judulnya. Jadi kita akan melihat di sini bahwa parasa Metsorah ini memang bicara tentang kusta, tetapi dia sebetulnya juga berbicara tentang apa yang dialami oleh Mesias yang datang, khususnya yang disebut dengan Mesias ben Yosef. Ini kita bisa lihat di dalam parasa ini. Jadi kalau ada orang mengatakan tunjukkan di mana ada Yesua di dalam Torah, ya, maka sebetulnya ini jawabannya ada banyak. Setiap parasa itu bicara tentang Mesias, tetapi dengan bahasa yang disebut dengan bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Jadi itu dalam bahasa Ibrani itu midras. Dras. Jadi ada
tingkat pemahaman deras. Jadi di dalam pengertian Ibrani, dalam tafsir Ibrani, tafsir Yahudi, itu ada yang disebut dengan pardes. Jadi ada pesyat, itu literal, apa yang tertulis. Kemudian ada remes, itu isyarat. Kemudian yang berikutnya adalah dras, itu kiasan. Dan kemudian ada sod, rahasia, ya. Jadi kalau kita membaca satu parasa atau bagian dari kitab suci Ibrani, maka 4 level tafsir itu berjalan. Semuanya akan ada di dalam setiap ayat dan pasal dan juga dalam parasa. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ini hanya parasa, artinya hanya literal, artinya hanya penyakit kusta saja, tetapi kita bisa melihat ini lebih luas, ya. Oke, seperti biasanya saya akan membagi ini dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah pentahiran kusta. Mari kita baca dalam Imamat 14 ayat 2 dan 3. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam. Ini satu prosedur. Nah, kita lihat ini perintah, ya, yang Tuhan berikan untuk bagaimana kusta itu ditahirkan. Ayat 3, dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam, penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Aturan pemeriksaan dan pentahiran penderita kusta ditulis dalam Torah ini dengan cukup rinci. Jadi kalau kita baca, ini semuanya bicara tentang bagaimana penderita kusta atau saraat, itu ya, saraat itu diperiksa, kemudian diperiksa lagi dan dikasih waktu, ada satu proses, ada prosedurnya, diperiksa lagi oleh imam dan kemudian baru dinyatakan dia tahir atau sembuh. Dan tampaknya Torah memberikan banyak perhatian kepada proses ini. Proses gejala penyakit saraat, jadi seperti ada bisul, kemudian ada tumbuh warna kulitnya berubah, kalau ada bulu di sana juga berubah, jadi perubahan warna kulit, dan itu panjang. Sehingga lalu mulai pertanyaannya, kenapa penyakit ini atau saraat ini dikasih perhatian yang begitu banyak? Dan kemudian setelah itu di dalam Torah itu juga terlihat bahwa ini aplikasinya itu belum kelihatan jelas, tetapi banyak bagian diberikan kepada parasa ini, maksud saya pada penyakit ini, tetapi kemudian aplikasinya itu tidak terlalu jelas, kira-kira begitu ya. Karena hanya beberapa orang saja seperti Miriam, kemudian juga ada di kitab nabi-nabi itu ada Naaman yang terkena ini, hanya beberapa orang saja. Nah, ini menjadi jelas ketika kita melihat Injil. Jadi ketika kita membaca Injil, lalu ini jadi semakin jelas bahwa ini ada di dalam masyarakat Israel. Jadi ketika Mesias melayani di bumi, dia sering menyembuhkan penderita kusta dari penyakit mereka. Jadi ini lebih sering kita lihat itu di dalam Injil daripada penyembuhan atau penyakit kusta dan penyembuhannya di dalam Torah. Dalam beberapa kesempatan Yesua itu menjamah orang yang terkena kusta dan kusta sirna dari tubuhnya. Tapi di kesempatan yang lain dia hanya dari jauh tanpa menyentuhnya. Dia menyembuhkan penderita kusta, misalnya 10 orang yang kena penyakit kusta itu, maka dia tidak menjamah mereka satu persatu, dia hanya menyembuhkan dari jauh. Dan 10 itu adalah angka minyan, angka yang mewakili satu komunitas. Dan kemudian juga Yesua mengutus 12 orang muridnya ke desa-desa di Galilea, dan dia menyuruh mereka mewartakan kerajaan surga, dan dia katakan begini dalam Matius 10 ayat 7-8, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ya, jelas sekali bahwa Yesua menyebutkan satu penyakit yang namanya kusta atau saraat. Jadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesua, maka Yesua melihat pentahiran penderita kusta adalah bukti nyata akan era mesianik, era Mesias sudah datang, atau sudah dekat, atau sudah datang dalam periodenya. Dan ini menjadi satu hal yang jadi perhatian bagi murid-muridnya. Lalu tetapi juga menjadi satu pertanyaan bagi seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis atau Yohanan Hamadbil. Dia mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesua. Pertanyaannya begini, di dalam Matius 11 ayat 4 dan 5, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, ini jawaban Yesua maksud saya. Yesua menjawab setelah ditanya itu, dia katakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 4 dan 5. Jadi menurut Yesua ini adalah tanda kerajaan Tuhan sudah datang ke Israel. Dan ini sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, di dalam Nabi Yesaya 61, ya saya tidak bacakan, tetapi di sana ada hal-hal yang berhubungan dengan penyembuhan, dengan kelepasan dari tawanan. Itu semuanya menggambarkan ketika Mesias datang. Nah, jadi kita lihat di dalam hal ini Yesua itu menyembuhkan orang-orang yang kena bela saraat atau penyakit saraat. Ada satu lagi dalam Injil yang kita lihat selalu muncul catatan seperti ini. Yesus satu saat tinggal di Betania, lalu dia menghadiri satu perjamuan di rumah Simon si kusta. Ya, itu ditulis Simon penderita kusta. Dia menghadiri satu jamuan di rumah Simon penderita kusta. Ini sesuatu yang di dalam masyarakat Ibrani tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Jadi kalau Simon masih penderita kusta, maka menurut Torah dan menurut tata cara yang ada di Judaism abad pertama, dia harus ada di luar kota. Dia tidak boleh ada di tengah masyarakat. Tidak mungkin ada seorang penderita kusta waktu zaman Yesua itu ada di rumahnya sendiri. Dia harus dikeluarkan sesuai dengan kata Torah. Tetapi di dalam Matius 26, Yesua dan murid-muridnya makan bersama di rumah Simon penderita kusta. Jadi apa maksudnya? Nah, ini kemungkinannya adalah bahwa Simon itu dia tadinya penderita kusta, tetapi kemudian dia sudah dipulihkan. Dan karena dia sudah dipulihkan, sebagai ucapan syukur, dia undang Yesua dan murid-muridnya untuk makan bersama di rumahnya. Jadi ini kita bisa melihat waktu kita membaca Injil, maka ternyata kita butuh Torah. Kita tidak bisa hanya membaca Injil, lalu kemudian seakan-akan Injil, kalau kita katakan seperti ini, kalau kita membaca, oh Yesua datang ke rumah orang yang bersakit kusta, Yesua kebal kusta, jadi dia nggak peduli lagi sama Torah, maka itu cara baca yang salah. Ya, tidak demikian. Jadi dalam zaman Yesua itu ada bait suci dan semua aturan Torah berlaku semuanya. Dan karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa Simon pada saat itu dia sudah sembuh dari kustanya, tetapi memang dia pernah menderita kusta, tapi Yesua menyembuhkan. Itu bagian yang pertama, ya, bahwa kita lihat bahwa kusta itu ada di masyarakat Ibrani, Yahudi, bagaimana Mesias berhubungan dengan penyakit itu. Nah,
Kemudian kita lihat Imamat 14 ayat 2, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam. Nah, di dalam parasa tasriah kita melihat kusta menimbulkan ketidakmurnian upacara. Nah, ini yang saya ingin ulangi lagi, walaupun kemarin sudah dibahas juga ya di dalam parasa tasriah. Jadi kusta itu adalah di dalam Alkitab itu disebut saraat, itu berbeda dengan penyakit kusta modern sekarang yang disebut dengan Hansen disease. Jadi kusta di dalam saraat itu dia tidak menular. Karena itu sebetulnya sumbernya dari keadaan rohani. Tetapi saraat kusta itu dia disebut dengan keadaan tidak murni secara seremonial. Jadi orang yang terkena kusta, dia tidak boleh ikut ibadah. Mengapa dia tidak boleh ikut ibadah? Karena kalau orang terkena dia, tersentuh dengan dia, maka ketidakmurnian itu yang menular. Ya, ketidakmurniannya itu yang menular. Bukan penyakitnya yang menular, tapi ketidakmurniannya yang menular. Nah, ini mesti dibedakan. Jadi ketidakmurnian ritual itu mencemari orang lain sehingga orang lain itu menjadi tidak murni. Nah, itu yang dihalangi dan karena itu mereka harus dipisahkan. Tetapi penyakit saraat di sana di sini itu karena sesuatu yang berdasar dari dalam. Jadi bukan karena kuman, virus atau apapun ya. Dan ini harus dibedakan. Jadi penderita kusta menularkan ketidakmurnian ritual melalui sentuhan. Jadi orang yang terkena dengan penyakit bersentuhan dengan penyakit penderita kusta, dia tidak boleh lagi memberikan persembahan. Dia tidak bisa lagi masuk ke bait suci atau semua mengikuti upacara-upacara. Itu yang disebut dengan ketidakmurnian upacara. Dia tidak murni untuk mengikuti satu upacara. Ibadah maksudnya. Nah, dan kemudian si penderita itu sendiri, dia tidak bisa membalikan ketidakmurnian dia supaya dia jadi murni. Karena harus ada prosedurnya. Dan itu ditetapkan di dalam Torah. Ada prosedurnya. Nah, kalau kita lihat ini, maka kita lihat ini kalau sekarang di zaman sekarang ya, karena COVID belum berlalu, ini seperti COVID jadinya sifatnya. Ya, kalau COVID itu memang menular, penyakitnya yang menular. Tetapi saraat itu bukan penyakit yang menular, tapi ketidakmurniannya. Ya, jadi semua yang misalnya gini, saya mau tunjukkan kenapa agak mirip sama COVID. Agak mirip ya, karena penderita COVID itu harus dikarantina. Penderita saraat juga dia harus dibawa keluar, dipisahkan dari masyarakatnya. Nah, itu miripnya. Jadi kalau dikatakan bahwa COVID itu persis seperti saraat, itu juga tidak. Karena saraat itu aspek rohani, sementara COVID itu fisik jelas, ada virusnya. Ya, itu beda ya. Saudara harus bedakan itu. Jangan lalu disama-samakan gitu ya. Waktu seorang terkena dengan penderita atau bersentuhan dengan penderita saraat, maka dia itu terkena maksudnya dia tidak murni, statusnya tidak murni. Dan dia tidak boleh lagi melakukan upacara apapun. Nah, karena itu orang yang terkena saraat itu dia sudah seakan-akan tidak dihitung lagi di dalam masyarakat. Dan kita lihat lagi ada aturan lain di dalam Torah bahwa seorang yang terkena dengan mayat, ya, seorang yang sudah meninggal lalu terkena mayat atau mayat itu dipegang, maka itu dia tidak boleh masuk di dalam bait suci. Nah, ini yang nggak pernah dipahami oleh orang Kristen bangsa-bangsa, ya. Ya, zaman sekarang tidak ada bait suci ya, you boleh pegang aja begitu ya. Nggak ada masalah, tetapi waktu di zaman kemah suci dan bait suci ada orang yang kena itu atau dia pegang jenazah walaupun itu adalah saudaranya, keluarganya, dia tidak boleh masuk ke bait suci. Itu diatur dalam Torah.
Jadi dengan perkataan lain, kalau orang tidak murni, dia dianggap atau posisinya seperti sosok mayat. Jadi seorang yang terkena syaraat itu posisinya begitu, walaupun dia bukan mayat sebetulnya, tetapi posisinya begitu karena tersentuh dengan dia tidak boleh masuk ke bait suci atau mengikuti upacara. Dan dia itu akan meratapi keadaan itu. Ya, dia mengoyakkan pakaiannya, dia menutup wajahnya, dia menyibak rambutnya, biasanya dia ada penutupnya itu dia sibakkan dan dia terurai dan membiarkan itu tidak terurus. Jadi apa sebetulnya penyakit ini sebetulnya untuk menggambarkan apa? Tuhan sedang memberikan satu gambaran bahwa syaraat ini menggambarkan pembusukan tubuh manusia, menimbulkan asosiasi dengan mayat atau kematian manusia. Ini sebenarnya gambaran yang diberikan. Dan itu bukan penyakit virus, bukan, tetapi itu datang dari hal yang rohani. Sama seperti misalnya Miriam, ya. Miriam itu dia tidak terkena virus waktu dia mulai melakukan lason hara, ya. Lason hara kepada saudaranya, lalu dia terkena. Bukan karena virus, itu karena pikirannya, karena mentalnya, karena isi hatinya, karena ucapan mulutnya, dia dapat hal seperti itu. Nah, jadi itu adalah satu gambaran bagaimana tubuh manusia itu merosot, kemudian bahkan membusuk, dan kemudian dia pada posisi seperti jenazah begitu ya. Nah, kemudian juga di dalam Torah jelas itu dikatakan bahwa kusta adalah satu-satunya penyakit yang membuat orang tidak murni. Dia adalah satu-satunya penyakit yang membuat orang tidak murni. Yang penyakit lain itu enggak ada masalah, tetapi dengan kusta, dengan syaraat maksud saya, itu menjadi tidak murni. Dan sistem ibadah yang Tuhan berikan itu menghindari kerusakan, menghindari pembusukan. Jadi ibadah itu sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Karena itu sesuatu yang menggambarkan pembusukan dan kemudian kematian, itu harus dipisahkan. Karena itu penderita syaraat tidak boleh masuk ke dalam bait suci yang menggambarkan kehidupan. Nah, jadi reasonnya, alasannya itu rohani. Nah, ini kita mesti tangkap. Jadi jangan cuma lihat syaraatnya secara fisik, gejala kulit berubah warna dan sebagainya. Harus dilihat secara rohani. Jadi waktu kita membaca Torah, kita melihat seluruh spektrum yang tadi saya sebutkan. Pesiat itu dilihat semuanya. Ya, dan ini lalu membuat kita paham apa yang dimaksud oleh perintah Tuhan. Nah, kemudian syaraat tadi secara fisik, tetapi syaraat atau syaraat rohani atau kusta rohani merupakan dosa yang menimpa kita. Ya, ini mempunyai arti rohani bahwa itu juga adalah digambarkan sebagai dosa, paralel dengan dosa. Jadi sama seperti kusta yang merusak dan menyebar melalui kulit penderita kusta, dosa merusak tubuh fana kita dan ini mengarah kepada kematian. Nah, jadi kita bisa melihat paralelnya kusta itu dengan dosa. Dan sama seperti penderita kusta dilarang masuk ke kemah suci, demikian juga orang berdosa terhalang dari hadirat Tuhan. Jadi orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, dia harus dibersihkan lebih dulu. Nah, ini semuanya kita belajar itu dari keadaan penderita kusta. Mengapa demikian? Ya, karena dosa itu kan sangat rohani begitu ya. Itu sesuatu yang tidak bisa kita katakan itu intangible. Jadi dosa itu mana ininya, substansi dosa itu gimana? Itu kan ada di dalam hati, di dalam mental, di dalam pikiran. Ya, walaupun bisa dibuat perbuatan, tetapi itu mulai dari sesuatu yang di dalam. Nah, karena itu lalu Tuhan kasih gambarannya itu dalam bentuk penyakit kusta yang bisa dilihat.
dilihat perubahan kulitnya, dilihat ada benjolan, dilihat ada seperti bisul begitu, dan karena itu lalu itu jadi nyata. Itu untuk menunjukkan bagaimana Tuhan mengajar sesuatu dengan sesuatu yang nyata. Ya, itu kita lihat bagaimana proses dari syariat. Sekarang kita lihat juga satu aspek lain, yang ketiga adalah kusta dengan pengasingan. Bahwa penyakit kusta atau syariat itu, dia juga menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan pengasingan atau pembuangan Israel akibat dosa. Jadi bagian ini sebetulnya jelas sekali, ini adalah deras ya. Jadi satu pengembangan dari apa yang dilihat. Nah, para bijak Israel menarik hubungan antara hukum tentang kusta dalam Torah dengan pembuangan orang-orang Yahudi. Di dalam Alkitab misalnya Tuhan memukul umatnya dengan kusta syariat sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Misalnya tadi saya sudah sebutkan Miriam, saudara Miriam, saudara perempuannya Mose, dan juga dia juga memukul Hizkia, raja Yehuda, itu juga terkena kusta. Nah, kemudian yang disebut dengan orang bijak, yang kalau saya sebut orang bijak atau sage, ya itu terjemahan dari sage, itu adalah para rabi yang terlibat dalam penyusunan Talmud. Ya, jadi mereka itu mempunyai pemahaman yang baik tentang Torah, dan mereka dimasukkan namanya di dalam penyusunan Talmud. Jadi mereka menyimpulkan bahwa penyakit kusta yang dijelaskan di dalam Torah menimpa orang sebagai hukuman ilahi. Dan Torah memakai istilahnya, ini kondisi kusta itu dengan perkataan nega. Nega itu berarti wabah, pukulan, penderitaan yang menegaskan kutukan atau laknat ya, terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya, jadi karena ketidaksetiaan Israel, lalu mereka terkena nega, yaitu jadi wabah ya. Nah, dengan cara ini maka hukum tentang kusta dan pentahiran, ya setelah kena kusta lalu harus ditahirkan, ini merujuk kepada pengasingan atau pembuangan Israel dan kemudian penebusannya. Jadi kalau kita lihat penebusan itu sudah terjadi atau akan terjadi setelah Israel itu mendapatkan hukuman, baru kemudian ada penebusan. Jadi hukuman, kemudian ada penebusan. Penebusan dihubungkan dengan pemulihan status hukuman dari Israel. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa mereka membaca ini di dalam bahasa Ibrani. Semua Torahnya dalam bahasa Ibrani, dan lalu kemudian kita lihat di dalam Imamat 13 ya, ini pada saya yang lalu. Imamat 13 ayat 2. Ini kemudian ditafsir oleh para sage itu bahwa waktu Tuhan menjelaskan gejala syariat, maka di situ ada 4 tingkat. Ada 4 tingkatan gejala syariat yang dijelaskan di dalam Imamat 13 ayat 2. Coba saya baca ya untuk kita semua. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panung yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Aharon, atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Jadi orang yang bisa menjelaskan ini penyakit syariat atau bukan, itu imam, bukan tabib, bukan dokter, bukan apapun, ini harus imam. Ini menurut Torah ya, karena itu ini khusus sekali. Dan ini bukan penyakit Hansen disease seperti yang abad sekarang kita kenal. Nah, di sini ada 4 tingkat yang kita lihat dalam bahasa Indonesia saja ya. Ada bengkak, kemudian bintil-bintil, kemudian panau, kemudian kusta. Ya,
Ini yang ada di dalam Imamat 13 ayat 2. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini ditafsir, saudara. Nah, saya mau tunjukkan ini prosesnya ya. Bagaimana sesuatu yang pesiat, yang literal, itu kemudian menjadi sesuatu yang bersifat deras, kiasan. Lalu ada seorang rabi namanya Tanhuma, dia menulis tafsir, ya, dan dia menulis tafsir. Dan dia katakan begini, dia katakan kata pembengkakan pada kalimat bila seseorang mengalami pembengkakan pada kulitnya mengacu kepada kerajaan Babilonia. Kata-kata bintil mengacu pada Persia. Pano mengacu pada Yunani, infeksi pada kulit tubuhnya mengacu kepada Romawi. Nah, jadi dia lihat ada 4 tingkat dan kemudian lalu dia hubungkan dengan proses Israel dijajah oleh penguasa asing. Itu mulai dari Babilonia, kemudian Babilonia itu diganti dengan Persia, ya. Kemudian Persia diganti dengan Yunani dan kemudian setelah itu Romawi. Ada 4 dan ini juga 4. Lalu dia hubungkan. Nah, waktu dia melakukan ini maka kemudian dia hubungkan dengan ayat yang lain. Kita lihat bahwa apa yang terjadi pada gejala syariat itu juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berdosa kepada Tuhan. Sehingga lalu kita lihat ini jadi lebih luas ya. Jadi bukan hanya syariat, satu orang kena syariat, oh ya itu dia, ya udah selesai. Ternyata ini dikembangkan, dia lihat ini sebagai bangsa dan kemudian ada 4 pendudukan, ada 4 pembuangan yang dialami oleh Israel dan itu kalau begitu paralel. Sehingga dia memakai paralel, mengapa dia bisa berpikir ke sana? Karena semua orang yang kena syarat juga dibuang atau paling tidak dia disingkirkan dari masyarakat. Dipisahkan dari masyarakat yang lain. Sama seperti Israel juga begitu. Waktu mereka berdosa, Tuhan biarkan bangsa-bangsa lain menawan mereka sehingga ini prosesnya sama. Nah, lalu muncullah yang namanya tafsir. Dan itu sah. Kalau saya sambil bacakan ini itu adalah bagian dari Midrash yang ada dipegang oleh lingkungan orang Yahudi. Ya, jadi ini bukan saya yang buat ya. Ini saya hanya menyampaikan ada tafsir seperti itu. Bahwa syariat juga berarti pembuangan. Nah, orang yang diduga kena syariat harus diperiksa oleh imam. Bila ada gejala syariat, dia harus dikurung 7 hari. Jadi kalau dilihat ada gejala, lalu dia pergi ke imam melihat ada gejala, lalu dia kurung orang itu 7 hari. Ini di karantina 7 hari. Bahasa sekarang itu karantina 7 hari. Kemudian udah 7 hari, pada hari yang ke-7, dia lihat, oh gejalanya nggak makin baik, bahkan makin besar. Maka dia harus dikarantina lagi 7 hari. Sehingga totalnya 14 hari. Nah, pada hari yang ke-14 itu diperiksa lagi. Kalau dia gejalanya makin baik, ya, makin kecil dan itu maka atau hilang, maka dia dinyatakan sembuh. Tahir ditetapkan oleh imam. Tetapi kalau dia tidak, kalau setelah 14 hari gejalanya makin membesar, makin meluas, maka imam menyatakan orang ini terkena bela syariat dan dia harus disingkirkan atau dibawa atau tinggal di luar kota, di luar batas kota. Ya, 14 hari sudah lihat COVID juga dicek itu berapa hari? 14 hari. Jadi sama ya. 14 hari itu ya. Jadi sudah lihat bahwa angka-angka itu tuh ada di dalam Alkitab, di dalam Torah. Jadi walaupun tidak persis sama, tapi kita bisa lihat angkanya sama ya. Jadi adalah sesuatu yang kita lihat ada satu gejala yang sama. Jadi COVID itu jelas bukan syariat, tetapi kita bisa melihat bahwa itu Tuhan bisa biarkan itu terjadi
untuk maksud tertentu, ya. Supaya orang-orang sadar bahwa dirinya tuh kecil, bahwa dia bisa atau harus tunduk kepada sesuatu yang dia tidak lihat secara kasat mata. Kalau dilihat di mikroskop bisa, tetapi di kasat mata kan nggak bisa terlihat. Ternyata manusia itu harus tunduk kepada jasad-jasad ternik seperti itu. Jadi, tetapi mengapa terhadap jasad ternik mereka takut? Ya, sementara kepada Tuhan yang maha besar, maha agung, maha kuasa, lalu berani melanggar perintahnya. Itu kan jadi berpikir kita. Nah, itu yang sebetulnya Tuhan ajar supaya kita berpikir ke arah sana. Mengakui kelemahan kita, kerentanan kita di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kita lihat setelah imam menentukan setelah 14 hari, ya ini sama ya, waktu menentukan itu adalah periode penghakiman. Jadi 14 hari itu seperti diagnosa, itu peringatan. Bagi Israel itu adalah peringatan. Kamu berdosa, kamu dikasih kalau tidak bertobat nanti Tuhan akan membiarkan bangsa Babilonia akan mengambil kotamu. Itu peringatan. Jadi proses yang ada di dalam pentahlilan atau pemeriksaan observasi dari syariat itu adalah dalam kehidupan bangsa Israel itu sebagai peringatan. Peringatan bahwa Tuhan bisa menjatuhkan hukuman jika mereka tidak bertobat. Nah, ini juga harus kita tarik ke dalam kehidupan rohani kita. Bahwa kalau Tuhan kasih peringatan, Tuhan memerintahkan sesuatu, kita harus mengikuti, kita harus berubah, kita harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan, kita respon terhadap peringatan Tuhan. Dan jangan mengeraskan hati, karena kalau itu terjadi, maka apa yang kita lakukan, jalan-jalan yang kita jalani itu sebenarnya mengarah kepada sesuatu yang tidak baik bagi kita. Nah, di sini di dalam hal hubungan bangsa Israel yang terus tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, maka itu berakibat kepada satu hal, yaitu penghancuran bait suci. Kita bisa melihat Babilonia itu Tuhan perkenankan untuk menghancurkan bait suci, itu yang pertama. Kemudian setelah itu juga Romawi, Tuhan perkenan menghancurkan bait suci. Karena apa? Karena dosa di lingkungan Israel yang tidak mereka koreksi. Mereka tetap ada di dalam keadaan itu. Nah, ini kita bisa melihat ya, satu poin lagi. Ini semuanya ternyata ada di dalam proses atau dalam proses orang terkena penyakit syariat. Kita lihat dalam kitab Ratapan. Jadi penderita kusta harus memakai pakaian yang koyak dan rambut yang terurai dan tidak terawat. Ini sesuai dengan perampasan Sion yang tertulis dalam Ratapan 1 ayat 6 sampai 8. Segala keagungan telah pergi dari putri Sion. Dia telah menjadi sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak bersih. Semua orang yang menghormatinya menghina dia karena mereka telah melihat ketelanjangannya. Penderita kusta akan berseru, "Tame, tak bersih." Dan ini dikaitkan dengan penyebaran dan penganiayaan Israel di antara bangsa-bangsa. Lalu kita lihat di Ratapan 4 ayat 14 ya sampai 15. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Menyingkir, najis, kata orang kepada mereka. Menyingkir, menyingkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Kita lihat ini, Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Waktu itu Yerusalem sudah dikepung, ya. Dia menulis ini. Ini adalah satu keadaan atau kita katakan semacam nubuat begitu tentang penyebaran Israel di antara bangsa-bangsa. Lalu bahwa mereka juga akan ditolak oleh bangsa-bangsa. Jadi perkataan Nabi Yeremia ini memakai kiasan
gejala syariat bagi bangsa Israel yang dijauhkan dari masyarakat bangsa-bangsa. Itu yang terjadi ya. Jadi kita lihat bahwa waktu kita baca Torah, lalu kemudian kita bisa menghubungkan kepada satu yang lebih luas. Ini yang disebut dengan deras. Nah, saya memang ingin menyampaikan ini sebagai contoh deras juga supaya saudara tahu bahwa waktu kita baca sesuatu yang pesyat, yang literal, itu juga bukan hanya cuma literalnya tok gitu. Ini juga mempunyai arti yang lebih luas. Selalu Torah begitu. Jadi jangan mau kalau ada anti-misionaris mengatakan, nih lihat, coba lihat pesyatnya begini. Ini nggak ada hubungannya dengan Yeshua Mesias. Dia waktu dia katakan itu untuk meyakinkan orang lain untuk mengikuti ketidakjelasannya dia, ya, mengikuti pahamnya. Itu orang yang diajak untuk berpikir mengikuti paham literalnya seperti itu, yang kita katakan hyperliteralism, ya, itu harus sadar bahwa waktu dia dibawa kepada literalism, bahwa Torah itu hanya literal, itu dia sudah seperti semacam mengelabui orang-orang yang menjadi targetnya. Karena Torah tidak hanya literal. Torah itu literal, itu pesyat, ada remes, ada deras, ada sod, itu semuanya bermain, itu semuanya berlaku dalam seluruh Torah. Jadi saya perlu menyampaikan hal seperti ini karena ini akhir zaman dan ada banyak YouTube yang bisa dilihat oleh siapapun, dan semuanya itu kalau anti-misionaris ingin dia membawa orang dari percaya kepada Yeshua untuk tidak percaya kepada Yeshua, gayanya selalu main literal. Main literal aja. Dan literal itu seakan-akan mutlak banget itu. Kalau nggak begini, kamu udah salah. Sehingga Injil dikatakan Injil itu mengganti Torah katanya. Injil itu mengobok-obok Torah. Ada tuh rabi yang pernah datang ke Indonesia ngomong begitu di YouTube ya. Nah, saya mesti sampaikan ini bahwa Injil itu dia berdasarkan Torah dengan cara deras. Bahwa Yeshua pergi ke Mesir misalnya itu ya, itu nggak ada di dalam Torah seperti ini atau di dalam Quran nabi-nabi. Tapi sebetulnya Yeshua Israel yang demikian, yang pergi ke Mesir. Tapi kemudian Yeshua ada di dalam Israel. Dan itu dilihat oleh Matius, dan kemudian Yeshua ada di dalam Israel, lalu dia pakai ayat itu untuk menuju kepada Yeshua. Jadi kita mesti lihat bahwa cara penafsiran Torah itu luas. Dan sekaligus ini juga bahwa tafsir Helenis itu juga herannya sama dengan dalam hal ini lalu sama dengan anti-misionaris. Dia menafsir semua Torah itu sangat literal. Dan kita mesti kasih tahu sama mereka bahwa kenapa pikiranmu begitu sempit. Kenapa pikiranmu begitu sempit waktu membaca Torah? Ya, kita mesti lihat itu ya. Oke, sekarang kita lihat ini barangkali yang bagian yang cukup panjang yang saya akan jabarkan ya. Ini yang catatan saya ini nomor 4. 2 ekor burung. Coba kita lihat Imamat 14 ayat 4. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan tidak haram. Ini bahasa Indonesia. Jadi yang tidak tamei, ya, yang tidak tamei. Juga kayu aras, kain kirmisi dan hisop. Ayat 5, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi dan hisop, lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Ayat 7, kemudian ia harus memercikan 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskan ke padang.
Seorang imam pergi menemui penderita kusta dan memeriksanya untuk mencari tanda-tanda penderita yang tersisa. Setelah ia merasa puas, maka kusta itu hilang, maka dia memulai ritual. Ya, setelah kustanya hilang, dia bilang kata, oh kamu sembuh. Enggak, dia masih mengatakan kita harus melakukan upacara atau ritual penyucian orang yang sembuh. Jadi kusta telah hilang, tetapi ketidakbersihan ritual tetap harus dilakukan atau melalui satu upacara. Melalui upacara artinya melalui satu, ya sesuai dengan perintah Torah, ya. Nah itu yang barusan kita baca. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengambil 2 ekor burung hidup. 2 ekor burung hidup, tidak dijelaskan di sini. Saya coba cari di ini juga komentari, nggak ada yang sebut ya. Artinya burung apa? Burung merpati, itu dia burung yang kosher ya, orang yang baik, atau burung yang biasanya merpati. Oke, kita pakai aja begitu. Lalu 2 ekor burung itu dibawa, diambil, dan kemudian yang satu disembelih, yang satu tidak. Nah, yang disembelih itu disembelih di atas bejana berisi air hidup. Istilah air hidup, mayim hayim, itu adalah air mengalir, saudara. Air mengalir. Jadi semua air yang ada alirannya, entah itu di sungai, entah itu cuma di bejana yang dialirkan, itu air hidup. Mayim hayim, mengalir. Jadi air mengalir, dengan perkataan lain, air mengalir. Tapi di dalam bahasa ininya, Ibraninya itu mayim hayim ya. Tapi diterjemahkan air mengalir. Ini dipakai jadi semacam korban penghapus dosa. Dan dia membiarkan darah mengalir dalam bejana air, menjadi campuran antara darah dan air. Jadi dituangkan, bejana ada 2, dituangkan, lalu darahnya juga dicurahkan di sana, lalu itu tercampur. Jadi ada campuran darah dan air. Waktu saudara dengar campuran darah dan air, saudara ingat apa? Dalam Injil dikatakan bahwa ketika lambung Yesua ditusuk, maka keluarlah darah dan air. Saudara lihat bahwa ini ada gemaknya. Kita katakan ini ada gemak antara Injil dengan Torah. Dan di sini waktu burung itu disembelih, satu burungnya itu disembelih, itu adalah korban semacam korban penghapus dosa. Saudara bisa lihat ini. Nah, ini waktu saya hubungkan seperti ini pakai deras namanya. Itu deras. Ya, supaya ini semakin paham. Jadi jangan cuma lihat, oh kita belajar pada sini, tapi saudara diajar cara berpikir. Setiap orang yang belajar Torah diajari cara berpikir. Dan ini yang saya sedang komunikasikan kepada saudara. Lalu dia mengikat burung lainnya ke sepotong kayu aras dan hisop dengan benang merah, lalu mencelupkan burung yang masih hidup itu ke dalam pot tanah liat atau bejana tanah liat yang berisi darah dan air. Ya, jadi burung yang satu lagi, tadi yang satu udah mati, yang satu itu masih hidup, diikat dengan itu tadi kayu aras ya, kayu aras, dan kemudian dengan hisop lalu dia dicelupkan ke sana. Kemudian dia menggunakan burung yang basah itu, ya udah basah kan, dimasukkan air dan campur darah itu, lalu burung itu dipakai untuk memercikan orang tahir, orang yang akan ditahirkan dari kusta itu. Diambil burung itu lalu dikepretkan begitu, dipercikan 7 kali dengan campuran darah dan air. Jadi setelah memerciki orang itu, dia melepaskan burung hidup untuk terbang ke angkasa. Jadi ini adalah satu upacara untuk pentahiran ketidakmurnian orang syariat. Ya, ini dijelaskan di dalam Torah. Nah, saudara, ini prosedur dan ini literalnya begitu. Nah, sekarang lalu apakah Torah itu cuma literal? Oh tidak. Para rabi mengatakan Torah itu punya 70 muka. Jadi kalau memang dia tulisnya begitu, maka ini juga mempunyai arti yang lebih luas. Nah, jadi kita melihat bahwa dengan mengingat
ini semua yang barusan prosedur ini, maka kita bisa melihat bahwa ada aspek-aspek di dalam pentahiran orang syariat itu yang berhubungan itu dengan apa yang dilakukan oleh Yesus HaMashiach. Kita bisa lihat ya, kita coba lihat. Jadi pohon aras, jadi kita lihat komponennya. Pohon aras itu yang harum dan resin melambangkan kebangkitan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi ada simbolismenya, selalu ada simbolismenya. Pada saat yang sama warna merah mengacu pada pokok kayu basah, memerah tempat junjungan kita terikat. Seperti burung yang diikat pada sepotong kayu aras. Tadi burungnya itu kan diikat dengan kayu aras, lalu dia itu dicelupkan ke air dan campur darah, lalu dipercikan ke orang kusta itu. Bulu domba yang diwarnai merah dikaitkan dengan pengorbanan. Misalnya darah anak domba, Pesak. Hisop yang melambangkan pembersihan dan harumnya kehidupan, mengacu pada kehidupan baru junjungan kita sesudah kebangkitan. Jadi kita bisa melihat bahwa ada elemen-elemennya yang bisa dihubungkan dengan apa yang kita lihat yang dilakukan oleh Yeshua, Mesias, yang diceritakan dalam Injil. Dan kemudian kita ingat juga hisop. Waktu Yeshua tergantung di atas kayu salib, maka dia katakan, aku haus, lalu serdadu Romawi itu celupkan hisop. Hisop itu seperti tanaman kecil-kecil begitu ya, seperti semak begitu, dia taruh sana, kemudian dia naikkan itu, disodorkan ke mulut Yeshua, anggur asam itu ya, dia sodorkan itu. Jadi tadi juga dalam prosedur itu adalah ada hisop, di sini juga Yeshua juga mengalami itu. Jadi ada anggur asam ke mulut junjungan kita pada penyalipan itu memakai hisop. Lalu air hidup atau mengalir juga memiliki asosiasi dengan Mesias, asosiasi mesianik yang kuat ya, karena Yesus mengatakan barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itu Yohanes 4 ayat 14. Dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Jadi kita lihat unsur-unsurnya yang tadi di dalam upacara pentahiran orang syariat, itu kita bisa lihat ada gemaknya, kita katakan begitu ya. Ada gemaknya dengan apa yang ada di dalam Injil. Nah, seperti yang diajarkan oleh Yeshua. Nah, sekarang kita lihat satu komentari ya. Jadi ayat-ayat ini kalau kita baca, kita melihat bahwa ini sangat literal, tetapi ini lalu mempunyai arti yang lebih luas. Dan ini saya mau kutip satu komentari dari seorang Rabi Haim ben Atar. Dia hidup di abad 17 dan 18. Jadi kalau saya mengutip para rabi yang seperti ini, ya, itu saya ingin menunjukkan bahwa kalau ada rabi abad 21, ya, yang mengatakan bahwa satu ayat itu begitu literalnya, maka coba lihat, ada rabi yang dihormati, suara besar, yang dicatat sebagai rabi yang dihormati ya, di lingkungan orang-orang Yahudi, itu berbicara lain. Supaya saudara jangan kalau dengar YouTube rabi anti misionaris bicara dan begini begitu, lalu oh ini dia rabi Yahudi asli. Nah, saya akan bilang begini, sekalipun Yahudi asli, kalau dia itu belum melihat seluruh kebenaran, saya tidak mau dengar dia. Saya mau dengar kalau dia bisa menjelaskan Torah dengan baik. Saya dengar dia mau percaya atau dia sudah terima Yesus atau belum. Tetapi kalau dia bisa menjelaskan Torah dengan baik, ya, dalam arti sesuatu hal begitu ya,
kita boleh dengar. Tetapi kalau dia bicara tentang Mesias, sementara dia belum pernah tahu Mesias, maka saya nggak pernah bisa dengar dia. Jadi kalau seorang rabi yang dia sendiri belum tahu Mesias, lalu dia bicara tentang Mesias, sama aja. Aku lebih tahu daripada kamu. Bilang begitu ya. Karena ada satu rabi taruh di YouTube bilang, saya dengar, aku dengar. Dia bicara bahasa Inggris. The steps of the Messiah. Padahal dia tidak pernah bisa melihat Mesias itu sudah datang. Atau dia tidak pernah bisa menunjukkan bahwa ada ayat-ayat itu bicara tentang Mesias dan dia katakan itu bukan Mesias. Dia katakan itu. Jadi sesuatu yang sebetulnya dia sendiri belum terbuka, tetapi dia sudah mengatakan dia sudah mendengar jejak Mesias dan sebagainya kepada orang-orang yang tidak atau kepada orang-orang yang ingin menyanjung keyahudian begitu ya. Sehingga akhirnya banyak yang menjadi sesat, saya katakan begitu. Nah, saya ingin menyampaikan ini satu kutipan. Kami telah menemukan ini dari Or HaHaim dalam Yalkut Mosiah, Parashat Tasria Mesora. Kami telah menemukan bahwa Mesias pertama akan berasal dari suku Efraim yang bagaimanapun akan mati saat menyatakan dirinya. Ini sudah itu ya. Ini ditulis oleh Rabbi Haim ben Atar abad 17-18. Saya memang setiap kali persiapan ada kurang waktu untuk menyatakan ini. Saya tadinya mau memberikan ini di tayangan, tapi belum sempat. Saya baca lagi. Kami telah menemukan bahwa Mesias pertama akan berasal dari suku Efraim yang bagaimanapun akan mati saat menyatakan dirinya. Ya, Mesias pertama dia sebut. Dia akan diikuti oleh Mesias keturunan David. Jadi ada dua. Ketika Torah berbicara tentang Tuhan mengambil dua burung yang murni, ini merupakan kiasan untuk dua macam Mesias. Kata-kata membunuh satu burung dalam konteks ini mengacu kepada kematian Mesias pertama. Dia akan mati sebagai pendamaian bagi dosa-dosa umat. Or HaHaim dalam Yalkut Mosiah. Nah, kemudian jadi di situ kita lihat jelas sekali ini rabi ya. Saya rasa dia rabi ini dia belum juga ini di abad 17, 18 dia bukan rabi mesianik begitu. Ini rabi ortodoks yang pada umumnya. Tetapi dia bicaranya seperti ini. Ini rabi ortodoks yang barusan bicara. Selanjutnya ya kita bisa lihat Haim ben Atar itu rabi tadi melihat burung yang hidup mengkiaskan Mesias anak Daud, anak David. Nah, dia tulis lagi, burung yang hidup adalah Masiah ben David yang akan diambil oleh Tuhan dan kepadanya akan dilekatkan jasa para leluhur ditambah hak untuk membalas pembunuhan Masiah ben Yosef. Inilah mengapa Torah menulis dia akan mengambil burung yang hidup bersama dengan kayu aras dan mencelupkannya ke dalam darah burung yang telah disembelih. Dan semua ketidakmurnian orang Yahudi akan dibersihkan. Kata-kata dan akan membiarkan burung hidup bebas di alam terbuka mengacu kepada dunia saat ini. Dan pesannya adalah bahwa Mesias kemudian akan memerintah seluruh dunia. Ini ditulis oleh rabi yang sama. Jadi kita coba perhatikan kiasan dua burung tahor ini menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara Masiah ben David yang akan datang dengan Masiah ben Yosef yang kita percaya dan sejarah menunjukkan itu dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Jadi ada hubungannya. Apa hubungannya? Di sini kita lihat di dalam Torah
itu bahwa burung yang masih hidup itu dicelupkan ke dalam darah dari burung yang sudah mati, yang sudah disembelih lebih dulu. Baru kemudian dipakai untuk dipercikan kepada orang yang kena bela syariat dan dia menjadi tahir. Jadi ada hubungan, bukannya lepas, tetap ada hubungan. Dan kita lihat ini bahwa ini juga ya banyak orang, saya pernah mendengar satu orang Yahudi Ortodoks, dia mengatakan bahwa neshama dari Masiah ben David itu sama dengan neshama Masiah ben Yosef. Jadi itu merupakan satu, kita katakan itu adalah pribadi yang sama. Neshamanya sama. Jadi sesuatu yang sama, ya, bahwa dia datang 2 kali, ya secara fisik, tapi neshamanya tetap sama. Kita bilang rohnya tetap sama. Tapi dia datangnya 2 kali, terpisah. Nah, jadi neshama ben Yosef yang mati dan bangkit sama dengan neshama Masiah ben David yang akan datang. Nah, sekarang saya ingin kita lihat karena Masiah ben Yosef itu yang sudah datang, ya. Kita coba lihat Masiah ben Yosef. Judaisme modern tidak mempunyai halakah tentang Masiah ben Yosef. Apa artinya? Bahwa mereka tidak punya kesepakatan. Halakah itu kesepakatan. Judaisme modern, Judaisme yang kita lihat sekarang, itu tidak punya kesepakatan tentang Masiah ben Yosef. Dia itu seperti apa? Ya, ini saya dengar dari mana? Dari Rabbi Sapira, ya. Dia pernah setelah beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, setelah dari Kolombo, ya, dia bicara dengan Rabbi Sin di sana. Kemudian dia bikin postingan dan saya dengar, dan itu perkataan itu penting, bahwa Judaism saat ini tidak mempunyai halakah tentang Masiah ben Yosef. Setiap orang mempunyai pandangan masing-masing. Ini saudara perlu perhatikan yang seperti ini, ya. Setiap rabi punya pandangan masing-masing. Lalu saya tunjukkan. Ada yang mengatakan ia akan datang membela Israel saat perang Gog dan Magog. Namun dia akan mati. Jadi belum datang, dia akan datang. Jadi ada Masiah ben David juga belum datang, Masiah ben Yosef juga belum datang. Dia menolong Israel, tapi dia akan mati di perang Gog dan Magog. Kemudian Masiah ben David akan datang dan membangkitkan dia. Ya, apakah ini persis seperti itu di dalam Tanakh? Tidak juga. Ini tafsir. Apakah semua orang juga menyepakati ini? Tidak juga. Ini ada orang-orang yang berpendapat demikian. Lalu ada yang lain yang mengatakan ada Masiah ben Yosef atau Masiah ben David akan datang tergantung dari ketaatan Israel terhadap Torah. Jadi kalau Israel itu taat pada Torah, maka Masiah ben David yang akan datang. Karena dia akan memerintah. Tapi kalau Israel belum dalam keadaan taat pada Torah, misalnya Mesiasnya datang, maka Mesias ben Yosef yang akan datang. Nah, ini ada gemaknya sedikit dengan 2000 tahun yang lalu. Waktu Mesias Yeshua datang, ya, bangsa Israel itu pada waktu itu ada di Bait Suci kedua, mereka sudah mengikuti Torah sebetulnya. Tetapi waktu mereka mengikuti Torah tetap belum sempurna, karena sesuai dengan pengakuan para rabi bahwa tetap ada dosa. Dosanya apa? Dalam lingkungan Israel. Padahal mereka sudah lakukan Torah. Dosanya adalah kebencian sinat hinam, ya, sinat hinam, kebencian tanpa alasan. Kebencian tanpa alasan. Jadi mereka udah tahu Torah, tapi masih ada kebencian di hatinya terhadap sesamanya. Itu Tuhan nggak berkenan. Nah, itu kita lihat bahwa melakukan Torah itu bukan cuma bikin list begitu ya, tetapi hatinya yang melakukan itu dilihat oleh Tuhan. Itu yang dikatakan. Jadi Yesus mengatakan kebenaranmu harus lebih dari orang Farisi pada abad pertama itu. Karena Farisi waktu itu dia
Enggak semua Farisi ya, tetapi Farisi itu ada kelompok yang besar yang hanya mengikuti aspek fisik dari Torah, tetapi hatinya tidak. Itu yang dikecam oleh Yeshua. Tidak semua Farisi begitu sebetulnya ya, tetapi ada kelompok-kelompok yang begitu dan itu dominan, kelompok yang dominan. Jadi mereka melakukan Torah secara fisikal, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah itu yang terjadi di abad pertama. Dan karena itu lalu waktu Mesias datang, dan memang Mesiasnya harus dikorbankan. Nah, jadi dia harus mati. Nah sekarang kita lihat ya bahwa dengan alur pikir itu bahwa Mesias sudah datang, tapi Israel tidak siap. Karena itu Mesiasnya yang datang kepada mereka itu yang pertama kali adalah Mesias ben Yosef. Dan Mesias ben Yosef itu adalah Yeshua. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Yeshua memenuhi ciri Mesias yang menderita yang disebut dengan Mesias ben Yosef? Ya, ini kita lihat ini pada saat ini, dan ini saya memang ingin membahas ini karena hari ini adalah Sabat Hagadol, Sabat besar, yaitu Sabat sebelum Pesak. Ya, ini kita terima itu. Jadi Sabat sebelum Pesak, sebelum hari raya itu yang besar itu disebut Sabat Hagadol. Nah, Pesak adalah pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir yang ditandai dengan pengorbanan anak domba Pesak di Mesir. Waktu mereka melakukan di tempat lain, maka mereka di padang gurun misalnya, itu mereka tidak bisa melakukan seperti yang waktu ada di Mesir. Jadi yang dicatat dalam Keluaran 12 itu yang hanya Pesak yang pertama yang dilakukan di Mesir. Karena setelah itu mereka harus punya kemah suci lebih dulu. Harus ada bait suci baru bisa melakukan Pesak. Sementara di Mesir tanpa bait suci, tanpa kemah suci mereka lakukan. Jadi itu exception, itu terkecuali. Nah, lalu Rabi Shaul menyatakan bahwa Yeshua adalah anak domba Pesak, 1 Korintus 5 ayat 7. Mengapa dikatakan demikian? Apakah Yeshua itu juga adalah sebetulnya domba, adalah binatang? Bukan. Ia mati, nah ini sekali lagi, ini adalah deras. Perhatikan ini deras, sudah cara berpikirnya deras. Karena ia mati pada hari raya Pesak bersama dengan penyembelihan anak domba Pesak, yaitu tanggal berapa saudara? 14 Nisan. Jangan pakai kalender Maret atau April atau apapun. Pakai 14 Nisan, itu yang dipakai kalendernya yang Tuhan pakai di dalam Torah, yang dipakai juga kalendernya oleh Yeshua. Seluruh Alkitab kita memakai kalender Ibrani dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada kalender Maret. Kalau Tertullian bilang 25 Maret, nggak ada itu. Itu saya bilang itu tanaman sulur yang di luar sana. Ya, 14 Nisan. Lalu saya mau connect ini ya, sedikit saja bahwa dengan 14 Nisan dia pindahkan ke 25 Maret. Entah dari mana dia dapat. Saya ada datanya, ada datanya bahwa pada tahun beberapa tahun, dari tahun 30 atau 29 atau 28 ya, abad pertama tidak ada sayang ya, itu saya sudah minta, ini Pak Robert sudah bantu saya untuk dapat itu. Tidak ada satu pun, saya kira ada 5 tahun ya, dicari di Hebrew kalender ya, tidak ada satu pun yang 25 Maret. Lalu berdasarkan 25 Maret, lalu ditambah 9 bulan jadi 25 Desember. Nah, saudara bisa lihat itu. Dari mana asalnya 25 Desember. Ya, saudara. Nanti itu satu saat itu nanti akan dibahas lagi. Tapi oke, hari ini saya mau konsentrasi di sini. Jadi Yeshua itu dia sama seperti posisi anak domba Pesak, dia anak domba Elohim, jadi anak domba Pesak. Dan itu sah dalam pemahaman deras.
dia mati pada tanggal 14 Nisan. Nah, sekarang saya mau tarik ini ke tahun ini. Tahun 2022 ini, 14 Nisan jatuh pada hari Jumat. Sehingga Jumat adalah hari persiapan untuk hak Hamatsah 15 Nisan. Karena dombanya dipotong, disembelih jam 3 petang, lalu sore harinya lewat jam 6 sudah berubah tanggal jadi tanggal 15, disitulah perjamuan Pesak. Jadi 14 Nisan adalah hari persiapan untuk 15 Nisan. Sekaligus ini adalah persiapan untuk hari Sabat hari ke-7. Karena dia jatuh hari Jumat. Nah, penyalipan pada hari persiapan dicatat dengan jelas dalam Injil Yohanes 19 ayat 31. Saya baca untuk saudara. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Injil Yohanes menyatakan Yesua mati pada hari persiapan Sabat, yaitu yang barusan kita baca. Sabat ini tentunya bukan Sabat tahunan, ya, perhatikan. Saya baca Injil Yohanes. Tetapi Sabat hari ke-7, karena Yesua sudah mati pada hari Sabat tahunan. Jadi kalau Sabat tahunan itu dikatakan sebagai persiapan Sabat lagi, tentunya bukan Sabat tahunan lagi karena dia sudah ada di sana. Tentunya ini adalah Sabat hari ke-7. Nah, kalau begitu Sabat hari ke-7 adalah hari Sabtu. Kalau begitu persiapannya satu hari sebelumnya adalah hari Jumat. Jadi ini adalah posisi 14 Nisan yang bertepatan dengan hari Jumat yang menyerupai posisi 2000 tahun yang lalu, ketika Yesua disalib. Nah, ini saya kira perlu juga disampaikan karena memang ini beberapa ayat tentang tanggal kematian Yesua itu memang terus terang saya katakan sulit. Ya, ambil ayat ini, kita lihat begini, kok dengan ayat ini lain lagi. Tapi saya mulai melihat bahwa ada satu hal yang penting di sini, bahwa dengan kita mengikuti Injil Yohanes, jadi bukan Injil sinopsis, ada satu hal yang penting yang kita lihat di sini, bahwa waktu 14 Nisan itu jatuh pada hari Jumat, karena dia bisa bergeser, bisa hari Kamis, bisa hari Rabu dan seterusnya. Waktu dia jatuh pada hari Jumat, maka disitulah tafsir kelompok Farisi Syamai berimpit sama dengan tafsir dari Hillel. Persis sama. Karena Syamai, maksud saya bukan itu. Tafsir dari kaum Farisi dengan kaum Saduki. Ya, bukan Syamai dengan itu, bukan. Maaf ya, ini. Jadi tafsir dari kelompok Farisi sama dengan tafsir dari kelompok Saduki. Itu persis sama. Karena Saduki mengajarkan bahwa hari sesudah Saduki mengajarkan bahwa Sabat itu atau Sabat ini apa namanya? Sabat Saduki mengajarkan bahwa Sabat Pesak, ya, Sabat Pesak atau begini. Farisi mengatakan bahwa Sabat Pesak itu adalah Pesak itu adalah satu Sabat sendiri. Oke, bukan harus Sabat hari ke-7. Tetapi kalau orang Saduki mengatakan bahwa hari sesudah Sabat itu adalah hari ke-7. Jadi hari sesudah Sabat itu untuk membawa korban Omer, ya, Omer hitungan pertama itu adalah hari Minggu. Nah, itu dia. Jadi Omer pertama selalu datang hari Minggu, jatuh di hari Minggu. Itu menurut Saduki, sementara orang Farisi bilang tidak harus. Ya, itu isunya. Tetapi waktu 14 Nisan itu jatuh pada hari Jumat, dua perhitungan itu luar biasa, ajaib, sama. Persis sama.
Karena sesudah sesudah hari 14 Nisan itu hari Jumat, sorenya itu sudah 15 Nisan, dan 15 Nisan itu adalah Sabtu. 15 Nisan itu Sabtu. Ya, kemudian sesudah itu ya sudah the morrow after the Sabbath, itu sesudah hari Sabat, ya, Sabtu adalah hari Sabat. Sesudah hari Sabat itu adalah memberikan persembahan Omer pertama. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa di sini dua hitungan itu berimpit. Sehingga saya merasa bahwa ini sesuatu tahun yang harus kita ingat. Karena dia akan berulang itu beberapa tahun lagi. Tetapi pola tahun ini 2022 dan tahun ini adalah tahun Shemitah ya di Israel. Ini sesuatu yang perlu kita lihat bahwa ini punya keunikan. Nah, mengapa begitu? Ini yang saya mau jelaskan sebagai bagian yang terakhir dari khotbah ini. Hari Jumat adalah hari keberapa, saudara? Kalau Sabtu adalah hari ke-7, maka Jumat adalah hari ke-6. Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6. Kalau begitu mereka diciptakan pada hari Jumat. Yesua, Adam kedua, mati pada hari yang sama, yaitu hari ke-6. Adam diciptakan pada hari ke-6, Yesua, Adam kedua, dia mati pada hari ke-6, hari Jumat. Menurut tradisi Yahudi, Adam berdosa makan buah pohon terlarang, pengetahuan pohon baik dan jahat, itu pada hari yang sama ia diciptakan. Hari keberapa? Hari ke-6. Adam kedua, Yesua HaMashiach, dia disalib pada hari ke-6 untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Dosa yang dibuat pada hari ke-6 oleh Adam pertama dihapuskan, didamaikan oleh Adam kedua pada hari yang sama. Tuh, lihat polanya luar biasa. Ya, salib. Bagaimana caranya? Kita lihat salib itu dia disalibkan. Kenapa harus disalib? Salib itu dibuat dari pohon. Mengapa Yesua itu harus digantung di pohon? Di kayu yang berasal dari pohon. Mengapa? Karena dosa pertama dimulai dari sesuatu yang berhubungan dengan pohon. Dengan pohon terlarang itu, dia petik buahnya. Pohon itu dilarang, tapi dia petik buahnya. Jadi dosa pertama berhubungan dengan pohon. Dan Yesus harus mati tergantung di atas kayu yang adalah pohon. Yesus tergantung disalib dengan kedua tangannya terpaku pada hari ke-6. Mengapa kedua tangannya terpaku? Karena Hawa mulai memetik dengan tangannya buah yang dilarang. Kemudian dengan tangannya dia makan, dia gigit, dan dengan tangannya dia kasih kepada suaminya yang adalah Adam, dan Adam ambil dengan tangannya dia makan juga, maka tangan ini adalah tangan yang berdosa. Yesua sang penebus harus membayar hutang yang dilakukan Adam dan Hawa. Dan kedua tangannya terpaku. Tangannya tidak pernah berbuat apa-apa yang bersalah, tapi kedua tangannya harus terpaku. Karena Adam dan Hawa melakukan dosa dengan tangannya. Adam berhutang dengan tangannya dan tidak membayar. Kita perhatikan, Adam berhutang dan tidak membayar. Dosa itu hutang. Yesua membayar dengan tangannya hutang yang dia tidak buat. Disalib, lambung Yesua dirobek dengan tombak. Mengapa? Adam pertama lambungnya dibuka oleh Elohim untuk mengambil tulang rusuk yang kemudian dibentuk menjadi Hawa yang diberikan kepada Adam sebagai istrinya. Lambung Yesua juga dibuka agar menjadi penebusan bagi Hawa yang merupakan gambaran umat manusia. Karena dia adalah ibu dari yang hidup. Lambungnya dibuka.
Dan kalau kita lihat lambungnya dibuka, maka itu kemudianlah orang-orang percaya dari bangsa-bangsa juga datang. Tetapi dengan pengorbanan lambungnya terbuka. Itulah sebabnya mengapa dia dihunjam dengan tombak di lambungnya. Disalib, tumit Yesua dihancurkan oleh paku besar tentara Romawi. Ini merupakan penggenapan nubuat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi waktu Yesua disalib, maka kakinya itu dipaku, dan sesuai dengan tradisi Romawi, pakunya itu menembus ke tumitnya. Jadi bukan di ujung kakinya, tapi persis di tumit itu ditembus dengan paku yang besar. Dan lalu pertanyaannya dengan ayat ini, Kejadian 3 ayat 15, kapan Yesua mengalahkan? Kapan Yesua mengalahkan? Kalau dia memang tumitnya udah hancur, sekarang menurut nubuat ini, sekali lagi, Kejadian 3 ayat 15 itu ada satu nubuat. Bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kapan dilakukannya? Ini kita bisa lihat dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Disalib Yesus memakai mahkota duri. Mengapa? Untuk memikul kutuk atas tanah akibat dosa Adam. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3, 17-19. Jadi kita lihat bahwa dia memakai mahkota duri karena tanah yang dikutuk, karena dosa Adam. Dan dia pikul itu di dalam kehidupannya. Jadi bukan kebetulan semuanya ini. Semuanya sudah dinubuatkan. Dikatakan semak duri akan dihasilkan bagimu. Dan Yesua menanggung itu di atas kayu salib. Angka 6 merujuk kepada angka manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Ini merujuk Yesua, anak Elohim yang hidup, tapi mati sebagai manusia. Itu yang ditulis oleh Rabi Shaul dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya dia di atas kayu salib, maka dia menghancurkan permusuhan antara Yahudi dan bangsa-bangsa. Itu karena Yesua, dan dia mati pada hari yang ke-6 sebagai manusia. Jadi angka 6 itu angka manusia, dia mati hari ke-6, itu dia manusia. Yesua membuat mujizat pertama, air menjadi anggur berapa banyak? Dia ubah air menjadi anggur sebanyak 6 tempayan. Saudara bisa baca di Yohanes pasal 2. Yesua tergantung di atas kayu salib selama berapa jam? 6 jam. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore. 6 jam itu waktu tamid. Tamid yang pertama jam 9 dan yang terakhir jam 3. Dia memenuhi semuanya itu. Di dalam abjad Ibrani ada huruf Vav yang bentuknya seperti paku. Huruf Vav ya, seperti paku. Yang artinya dan. Dan itu artinya penghubung. Tata dan itu dihubungkan dengan perkataan dan. Jadi penghubung. Yesua tergantung di atas kayu salib antara bumi dengan langit dan langit dengan bumi. Dia menghubungkan langit dengan bumi, surga dengan bumi, dan bumi dengan surga. Antara manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus yang mengampuni. Dia yang menjadi penghubungnya di atas kayu salib.
Dia pada posisi vav. Nah, kalau kita lihat itu semua, maka apa yang terjadi? Ini adalah Masya ben Yosef yang menderita, yang tadi dijelaskan di dalam Torah sebagai burung yang disembelih. Dan waktu dia mengalami itu, maka dia menanggung, dia menaruh dirinya dalam posisi kutuk. Dan ini yang dilihat oleh Rabbi Shaul, Galatia 3 ayat 13, Mesias telah menebus kita dari kutuk Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Masih telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Oh, luar biasa. Mengapa? Dia Mesias. Dia ingin memberkati bukan saja Israel, tetapi juga bangsa-bangsa. Mengapa Yesus mati? Untuk menghapus dosa, karena dosa adalah hutang. Dan hutang harus dibayar. Jadi Yesus mati untuk membayar hutang dosa manusia. Dia bukan mati untuk membatalkan Torah. Hanya orang yang tidak bisa membaca konteks yang menafsir seperti itu. Apa urusannya dengan Torah? Torah itu bukan dosa. Torah itu adalah ketentuan, adalah kitab undang-undangnya. Tanpa kitab undang-undang tidak mungkin ada pelanggaran. Saudara lihat KUHP. Tanpa ada KUHP atau apapun seperti itu, maka tidak ada pelanggaran dan tidak ada orang yang bisa dibawa ke pengadilan. Mengapa kitab itu yang dibatalkan? Tapi hutang yang harus dibayar. Bukankah dalam Torah sudah ada korban binatang? Korban binatang bukan penghapus dosa sejak zaman dulu. Itu hanya penutup sementara. Kalau saudara kita bisa melihat bahwa di dalam ada miskan, maka korban itu dipakai untuk mendekatkan orang yang sudah berdosa kepada Tuhan di dalam miskan. Di dalam kemah suci di bumi ini. Bukan untuk yang kekal. Tetapi kekekalan itu hanya melalui Mesias. Ini dilihat oleh penulis surat Ibrani 10 ayat 4 dan 5. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Perhatikan kalimat itu. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Di dalam tubuh itulah dia tanggung semuanya. Sekarang bagaimana caranya ini dijelaskan? Lihat, saya ingin menjelaskan, lihat cara kerja kartu kredit saudara. Karena tadi dosa adalah hutang. Itu betul, itu hutang ya. Itu padanan yang sangat cocok bahwa dosa itu hutang. Hutang itu dosa, kira-kira begitulah. Kalau mau dibegitukan juga bisa. Lihat cara kerja kartu kredit. Tiap bulan, ya saudara dan saya pasti banyak punya kartu kredit. Itu ditagih oleh bank untuk membayar kartu kredit saudara. Betul atau tidak? Betul. Nah, bisa kalau saudara ditagih, saudara bisa punya dua opsi. Bisa bayar penuh atau bayar biaya minimum. Kalau saudara bayar penuh, maka saudara bayar tanpa bunga. Ya. Tetapi kalau saudara bayar minimum, itu artinya bukan kebaikan bank kepada saudara. Oh, bayar aja lah 50.000, nggak apa-apa kok, bayar aja 50.000. Itu bukan kebaikan bank untuk saudara. Nggak ada bank yang begitu baik sama saudara. Ngasih 50.000 aja dah bayar. Utangnya 1 juta, 50.000 aja. Nggak ada bank yang begitu baik. Pembayaran minimum itu adalah pembayaran bunga pinjaman saudara. Karena saudara tidak membayar tagihan pada bulan yang bersangkutan. Itu adalah bunga. Di sini ada yang kerja bank ya. Dengerin apa yang saya katakan ya. Bahwa itu bukan kebaikan bank. Bank juga perlu bayar gaji dan sebagainya. Itu bukan kebaikan bank. Tetapi itu adalah bunga yang saudara harus bayar
karena saudara tidak membayar pokoknya yang saudara hutang saudara pada bulan itu. Jadi hutang pokok saudara tetap, yang dibayar adalah bunganya saja. Saudara masih harus membayar pinjaman pokok saudara. Karena itu nanti bunga berbunga nanti jadi banyak itu. Pembayaran bunga adalah korban binatang. Nah, ini dia ininya kiasannya. Korban pembayaran bunga itu adalah korban binatang yang ada di dalam Torah. Saudara masih harus berhutang pokoknya. Saudara masih berhutang pokoknya. Korban Yeshua HaMashiach, anak domba Elohim, membayar lunas hutang pokok dan bunganya. Saudara bisa lihat apa perbedaannya korban Yeshua di atas kayu salib dengan korban binatang yang ada di sana. Dan ini semua cocok dengan Ibrani 10 ayat 4 dan 5. Nah, karena itu saudara, karena Yeshua sudah melakukan semuanya dengan lengkap dan dia katakan it is finished. Itu sudah selesai. Ya, dia bukan menyelesaikan Torah sudah dihabisi. Dan saya tidak bisa habis berpikir kalau ada orang yang pakai gelar untuk satu katanya membuktikan bahwa dia sudah belajar, menafsir bahwa sudah genap lalu Torahnya sudah dihabisi. Saya nggak bisa berpikir itu. Saya punya pendidikan sampai di luar negeri, nggak bisa berpikir saya. Kenapa orang bisa berpikir begitu? Dengan level pendidikan yang manapun. Nah, karena itu saudara, karena Yesus sudah membayar baik hutang pokoknya dan bunganya, maka waktu Yesus mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan, maka kamu benar-benar merdeka. Ketika dia mengatakan kamu dimerdekakan oleh anak itu memerdekakan, maka sebetulnya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena hutang pokok kita dan bunganya sekalian sudah dibayar oleh dia. Yohanes 3:36 sekali lagi saya baca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Itulah kita semua yang percaya dan hidup di dalam Mesias Yeshua dan berjalan sebagai murid-muridnya sampai ia datang kembali sebagai Masiah ben David yang memerintah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Mesias Yeshua yang telah berbuat begitu banyak bagi kami ya Tuhan. Dan hari ini kami terbuka apa yang dilakukan Yeshua melalui Torah Adonai Elohim. Melalui Torah kami boleh melihat apa yang sesungguhnya dilakukan Yeshua bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar ya Tuhan firman Tuhan itu menjadi bagian dari roh kami. Biar Yeshua boleh tinggal dalam hati kami. Yeshua masuk dan menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Kami mengasihi Yeshua yang lebih dahulu mengasihi kami. Kami boleh menjadi murid-muridnya sampai dia datang kembali sebagai Raja yang memerintah, Masiah ben David bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Engkau baik, Engkau kudus. Haleluya, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.